Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Anda semuanya, kita akan melanjut ke materi selanjutnya mengenai persamaan reaksi. Suatu reaksi kimia terdiri atas dua jenis zat. Yang pertama bereaksi atau nama lainnya itu reaktan, dan satu lagi itu produk atau hasil reaksi. Contohnya di rumus umum persamaan reaksi itu ada seperti ini. Ma tambah Nb menghasilkan Pc tambah Qid. Nah, yang sebelum tanda panah ini dinamakan dengan reaktan atau nama lainnya itu bereaksi. Selanjutnya yang setelah tanda panah itu dinamakan dengan produk. Produk ini nama lainnya adalah hasil reaksi. Nah, apa yang dinamakan dengan persamaan reaksi? Persamaan reaksi adalah penulisan reaksi dengan menyatakan lambang unsur atau rumus kimia senyawa yang terlibat dalam suatu reaksi. Lambang unsur itu contohnya seperti A, B, C, dan D. Itu contoh dari lambang unsur atau rumus kimia senyawa. Kita hapus semuanya. Habis itu, suatu persamaan reaksi tentu dari kata sama ya. Sama berarti itu sama antara jumlah atom di reaktan sama dengan jumlah atom di produk. Yang pertama kita masuk ke aturan penulisan persamaan reaksi. Aturan penulisan persamaan reaksi ini bergantung kepada rumus kimia zat-zatnya, koefisien reaksi, dan juga wujud zat. Berarti ada 3 buah komponen. Yang contohnya itu seperti N2NaS ditambah Cl2 gas menghasilkan 2NaCl solid. Nah, atau NaS, ClS. Yang pertama A, rumus kimia zat-zatnya. Rumus kimia zat-zat contohnya itu kalau di reaksi, contoh dari reaksinya itu adalah Na. Na rumus kimia zatnya. Kemudian Cl2, kemudian NaCl aja, NaCl. Nah, ini zat-zat yang terlibat dalam suatu rumus kimia. Ini dinamakan dengan rumus kimia zat-zat. Dan keduanya itu dipisahkan antara reaksi dengan produk itu dipisahkan oleh satu tanda panah. Kalau setelah reaksi namanya itu produk, kalau sebelum namanya reaktan. Yang kedua, koefisien reaksi. Koefisien reaksi itu adalah jumlah partikel dari suatu reaksi atau suatu produk yang berada di sebelum rumus kimia. Ini ada satu sebenarnya. Sebelum Cl ada satu, ini ada dua. Dua tadi kan, atau kita hapus dulu. Kita hapus semuanya. Kita hapus. Nah, ini koefisiennya 2, ini 1, ini yang 2. Ini koefisiennya ya. Itu koefisiennya. Berarti yang berada di sebelum reaksi dan juga sebelum produk dari suatu rumus kimia. Nah, bagaimana kalau dia seperti ini? Ini ada rumus untuk menghitung jumlah nomor atom itu ada namanya indeks dikali koefisien. Indeks dikali koefisien berarti contohnya seperti ini. Nah, contohnya 3H2O. Indeksnya itu yang berada di dalam suatu senyawa atau di dalam rumus kimianya. Maka misalnya di sini kan kalau H2O berarti terdapat 2H di sini kan 2H. Ini 2H-nya. Maka dikalikan dengan koefisien yang di depannya. Maka itu 3 dikali 2, maka didapatkan 6 atom H. Sedangkan untuk O kan cuma satu atom saja, satu indeks saja. Maka dikalikan dengan 3, maka terdapat 3 atom O. Maka pada 3 molekul H2O terdapat 6 atom H dan 3 atom O. Nah, jumlah persamaan kimia suatu persamaan reaksi kimia ini, jumlah atom dari setiap ruas itu, ruas kanan dan ruas kiri itu harus setara.
Kalau belum setara, maka disetarakan lebih dulu. Yang ketiga, wujud zat. Wujud zat itu ada dalam bentuk padat atau dalam nama lainnya itu solid, dan kita bikin di reaksi kimia kita dengan S dalam kurung ya nanti. Kemudian cair itu liquid, nah L, kemudian gas itu gas ya, gas juga G, kemudian larut dalam air atau aqueous atau AQ. Nah, kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, setarakan reaksi berikut. Ada Fe ditambah O2 menghasilkan Fe2O3. Yang pertama kita lihat di sebelum atom Fe di sebelah kanan itu ada satu atom. Ini satu atom ya. Satu atom, nah, satu. Ini ada satu juga di O, ini juga ada satu. Kita lihat di sebelah kanannya ada Fe-nya ada satu atom, sedangkan di sebelah kirinya ada berapa atom? Ada dua. Seperti yang kita kalikan tadi. Satu dikalikan dengan indeksnya, maka dua atom. Maka Fe-nya itu ada dua atom di sebelah kanan dan satu atom di sebelah kiri. Maka untuk menyamakan reaksinya, kita kalikan ini dengan 2. Maka terdapat reaksi seperti ini. 2 Fe ditambah O2 menghasilkan Fe2O3. Kemudian kita ke selanjutnya yang O. Yang O kan koefisiennya di depannya itu 1, dikalikan dengan indeksnya maka terdapat 2 atom di sebelah kanan, di sebelah kiri, dan ini indeksnya 1, dikalikan 3, terdapat 3 di sebelah kanan. Maka untuk menyetarakannya, ini tadi 2, ini tadi 3, maka menyetarakannya itu dikalikan 3/2 di sebelah sebelah kanan. Atau bisa juga kita kalikan dengan ini kali 3, ini dikalikan 2 di sini berarti ya. Dikalikan 3, ini dikalikan, oke. 3/2 berarti. 3/2 udah dapat. 3 dikalikan 2 kan 6. Dibagi 2, dapat 3 lagi. Maka udah sama jumlah O-nya di sini 3, di sini juga 3. Nah, agar koefisiennya itu tidak pecahan, maka kita kalikan sama-sama kita kalikan 2 semuanya. Ini kali 2, 4. Ini dikalikan 2, 3. Ini dikalikan 2, 2. Oke, semuanya sudah setara. Nah, selanjutnya kita ke kiat penyetaraan reaksi dengan metode abjad ya. Kalau ini agak susah karena banyak sekali atom yang diperlukan untuk disetarakan. Maka dari itu kita perlu membuat metode abjad. Pertama kita ada contoh soal PbNO3 dikali 2 menghasilkan PbO ditambah NO2 ditambah O2. Masing-masing koefisien dimisalkan dengan huruf A, B, C, D. Di depan PbNO3 2 kali itu A, di depan PbNO2 itu B, di depan NO2 itu C, dan di depan O2 itu D. Nah, selanjutnya itu jumlah atom Pb itu Pb 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 itu A dan Pb di sini kan B. Maksudnya itu PB yang A di sini harus sama dengan PB yang B di depan ini. Oke, apakah sampai paham? Maksudnya itu yang di sebelum koefisien PB ini kan dia PB itu 1, ini PB1, ini PB yang di ruas kiri harus sama antara keduanya atomnya. Maka kita harus samakan kayak gini, PB sama dengan A sama dengan B karena dia A sama dengan B. Dan untuk N-nya juga nih karena ini ada indeksnya ada 2 dikalikan ke dalam jumlahnya 2. 2 dikalikan dengan koefisiennya 2A sama dengan N-nya yang mana N di sini? C kan? Berarti C sama dengan C. Untuk yang O, kita lihat 2 dikalikan dengan 3 ke dalam berarti 6. 6 dikalikan dengan koefisiennya berarti 6A. Untuk O itu ada B ditambah 2C ditambah 2D. Maka itu.
Nah, jika kita misalkan, A-nya itu 1, maka untuk B juga 1. Maka untuk C-nya itu 2, C-nya kan tadi 2A di sini, 2A. Maka untuk C, 2 dikali A itu sama dengan 2. Nah, untuk mencari D-nya, maka kita masukkan harga A, B, C ke dalam persamaannya. 6A sama dengan B ditambah 2C ditambah 2D. Maka tadi kan A-nya 1, 6 dikali 1 sama dengan yang ke sini, masukkan ke persamaan yang O tadi. 6 dikali 1, B-nya dikali 1, C-nya tadi dapat 2, D-nya belum diketahui. Maka 6 sama dengan 5, 2, 1 ditambah 2 kali 2, 4, 1 tambah 4, 5 akan tambah 2D. Berarti 6 dikurang 5 sama dengan 1. Untuk D-nya, D sama dengan 1/2. Maka didapatkan koefisiennya seperti ini. Yang A tadi 1, yang B tadi 1, yang C 2, yang D setengah. Karena untuk supaya tidak pecahan koefisiennya, maka kita sama-sama kita kalikan 2 semuanya. Berarti didapatkan hasil 2 PbNO3 2 kali 2 PbO 4 NO2 ditambah O2. Nah, maka itu rumus kimia untuk yang koefisien dan juga gimana kalau wujudnya, Bu? Wujudnya itu bisa dibikin, bisa tidak, tapi sebaiknya dibikin. Karena di soal ini tidak ada dibikin tadi, atau kita salah, kalau kita melewatkan PB-nya tadi, nah tidak dibikin kan? Karena tidak dibikin di sini, maka kita tidak bikin juga di bawah. Tapi kalau di soal itu dibuatkan wujudnya, maka kita harus buatkan juga. Maka rangkuman untuk materi sekarang itu suatu reaksi kimia terdiri atas zat bereaksi atau reaktan yang sebelum tanda panah dan juga hasil reaksi atau produk. Dan untuk jumlah atom yang di ruas kiri harus sama dengan jumlah atom yang di produk atau yang di ruas kanan. Cara menghitung atom itu dengan mengalihkan rumus indeks dengan koefisiennya. Nah, untuk urutan atomnya, atom logam sama dengan atom non-logam. Harus seperti itu. Atom logam, atom non-logam. Urutan untuk atomnya. Kemudian untuk menyetarakan reaksi yang cukup solid, dapat menggunakan metode abjad. Nah, untuk lebih memahami materi, silahkan Anda semua mengerjakan latihan soal dari nomor 1 sampai nomor 4 ya. Ini soalnya silakan dibikin, setarakan reaksi berikut ini. Maka kalian setarakan semuanya dan dikumpulkan ketika Ibu nanti memintanya ya. Selanjutnya kita masuk ke materi selanjutnya tentang materi hukum-hukum dasar kimia. Hukum-hukum dasar kimia ini kita punya tujuan pembelajaran yaitu dapat mengidentifikasi hukum-hukum dasar kimia, menerapkan hukum-hukum dasar kimia untuk menyelesaikan perhitungan kimia, dan menginterpretasikan data hasil percobaan menggunakan hukum dasar kimia. Hukum dasar kimia terdiri atas pada awal abad ke-18, para ilmuwan melakukan percobaan dan mendapatkan beberapa hukum dasar kimia. Yang pertama, hukum kekekalan massa atau dinamakan juga dengan Lavoisier, kemudian hukum perbandingan tetap atau Proust, kemudian hukum perbandingan atau kelipatan perbandingan itu Dalton, dan hukum perbandingan volume Gay-Lussac, dan terakhir hipotesis Avogadro. Nah, kita masuk ke hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier. Hukum kekekalan massa ini artinya adalah Anthony yang melakukan percobaan itu, yang menemukannya itu namanya adalah Anthony Laurent Lavoisier. Dia itu mengatakan bahwa massa zat sebelum reaksi sama dengan massa zat setelah reaksi. Atau Lavoisier mengatakan bahwa massa zat sebelum dan massa zat sesudah itu sama. Nah, selanjutnya kita lihat ini contohnya seperti ini. Ini dia melakukan percobaan timbal nitrat dengan potasium
oh ya, kalium iodida, maka didapatkan hasil PbI dan KNO3. Maka massa sebelum reaksi yang di PbNO3 dua kali ditambah Ki ini sebanyak ini. Semuanya ya. Dan di massa sesudah ini sebanyak ini. Maka massa sebelum dan massa zat sebelum dan massa sesudah reaksi itu sama. Nah, kalau diberikan pernyataan bagaimana isi hukum kekekalan massa di dalam suatu sistem tertutup, massa zat-zat sebelum reaksi sama dengan massa zat setelah reaksi. Maka massanya itu harus sama antara keduanya. Harus sama antara sebelum dan sesudah reaksi ya. Nah, jika kita masuk ke contoh soal, superfosfat adalah pupuk yang mudah larut dalam air. Pupuk ini merupakan campuran antara CaH2PO4 dua kali dengan CaSO4 dengan perbandingan jumlah molekulnya 1:2. Pupuk ini dibuat melalui reaksi berikut. Ca3PO4 ditambah H2H2SO4 menghasilkan CaH2PO4 dua kali dan ditambah 2 CaSO4. Jika diketahui 300 gram Ca3PO4 dua kali bereaksi sempurna dengan 183 7 gram H2SO4. Nah, berapa massa pupuk superfosfat yang dihasilkan? Maka yang ditanya itu adalah pupuk yang ini, jumlah dari massa setelah reaksinya. Maka kita tambahkan saja karena dia kan massa sebelum dan sesudah reaksi itu sama. Maka kita tambahkan dari jumlah yang 300 ditambah 183,7 maka didapatkan hasil 483,7 gram. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke hukum perbandingan tetap atau yang dinamakan dengan PROS. Hukum perbandingan tetap ini berarti bahwa perbandingan massa unsur-unsur dalam satu senyawa itu tetap. Jadi jika kita senyawanya sama meskipun berasal dari daerah berbeda atau dibuat dengan cara yang berbeda ternyata mempunyai komposisi yang sama. Jadi kita perhatikan bahwa di sini kan kita lihat 0,786 ini 1,214 gram menghasilkan 2. Ini garamnya 2 jumlah dari natrium klorida dan natrium dan klorida dijumlahkan maka dapat hasilnya 2 gram. Kita tambahkan juga ini 0,59 dan 0,91. Kita 1,5 hasilnya semuanya kan. Kalau ini 2,5 jumlah dari natrium dan klorida masanya. Maka misalkan kita jadikan ini sama-sama satu semuanya perbandingannya, satu yang di natrium, maka yang di sebelah ini harus sama juga. Jadi bagaimanapun nanti unsur dari senyawa tersebut perbandingannya masanya itu tetap. Kita contohkan jika reaksi antara gas hidrogen dan gas oksigen menghasilkan 18 gram uap air. Berapakah massa H dan O-nya dalam H2O? Massa atom relatif untuk H itu 1 dan O itu 16. Kita bikin reaksinya dulu hidrogen ditambah oksigen menghasilkan air. H dan O-nya yang ditanya. Dalam satu molekul, kalau massa atom H-nya itu 2, kan di indeksnya ada 2 dikalikan 1, dan massa atomnya 16, maka 1 dibanding 8. Maka untuk massa molekulnya yaitu 1 ditambah 8 itu 9. 1 ditambah 8 itu 9. Maka massa H-nya itu 1 dibanding 1 dibanding 9 dikali massa senyawanya berapa tadi? Massanya 18 gram. Maka didapatkan 2 gram untuk H. Nah, untuk O kita 8 dibagi 9 dikali 18 gram, maka didapatkan 16 gram. Selanjutnya hukum kelipatan perbandingan atau hukum kelipatan berganda kalau tidak diketahui. Maka ini hukum Dalton ya. Hukum Dalton setelah hukum Proust dikembangkan lagi ada namanya ilmuannya yaitu namanya John Dalton. Dia mengamati bahwa adanya suatu keteraturan yang terkait dengan perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa. Maka apabila massa suatu unsur itu
ada yang sama, maka yang lainnya itu akan mengalami kelipatan secara berganda. Nah, ini isinya jika dua jenis unsur bergabung membentuk lebih dari satu senyawa, dan jika massa salah satu unsur dalam senyawa tersebut sama, sedangkan unsur lainnya berbeda, maka perbandingan massa unsur lainnya itu merupakan bilangan bulat dan sederhana. Atau dia itu berbanding bulat dan sederhana pokoknya ya. Saya seperti ini, kita ada nitrogen monoksida. Dia itu 1 gram, ini 1 gram juga, massa nitrogennya itu 0,875 dan 1,75. Maka didapatkan hasilnya 1,875. Kita bagi keduanya ini, kita bagi antara keduanya ini, 1,75 dibagi 0,87, maka 2:1. Maka ini perbandingannya. Perbandingan dari unsur tersebut, massa unsur tersebut, yaitu perbandingan dari massa nitrogennya itu yang 2:1. Kita contohkan lagi contoh soalnya. Karbon bereaksi dengan oksigen membentuk senyawa A dan B dengan koefisien berikut sebagai berikut ini. Senyawa A ada 2,41 gram karbon dan 3,22 gram oksigen. Senyawa B 6,71 gram karbon dan 17,9 gram oksigen. Tentukan angka banding karbon. Ya, yang ditanya itu angka banding karbonnya. Angka banding karbon yang paling sederhana jika massa oksigennya sama. Jadi yang disamakannya itu adalah massa oksigennya. Kita bikin seperti ini dulu. Ada senyawa A, ada senyawa B. Ini ada karbon, ini ada oksigen. Karbonnya 2,41, 6,71, kita bikin 3,22, 17,9. Dan massa karbonnya itu kita perbandingkan jika dia, ini yang sama. Jika karbonnya 1:1, maka kan 1:1 nih, karbon oksigen. 1:1, maka oksigennya itu 1,33 dan yang di oksigen yang ke B-nya itu 2,67. Di mana dapatnya, Bu? Kita bagi aja ini. 3,22 bagi 2,41. Maka dapat hasilnya 1,33. 17,9 dibagi 6,71 dapatnya 2,67. Nah, itu hasilnya ya. Kalau yang untuk jika oksigennya sama, kita bagi juga 2,41 dibagi 3,22 itu dapat hasilnya 0,75 dan 6,71 dibagi 17,9 dapat hasilnya nanti 0,37. Maka jika perbandingan atom C dalam senyawa B yang sama, maka ini kita lihat kan yang dimintakan oksigen yang sama, berarti yang ini yang dimintakan, yang ini. Yang ini aja yang diminta, yang kedua ini, yang oksigen ini. Maka 0,75 dibagi 0,7 berarti 2. Berarti 2 dibanding 1. Yang keempat, hukum perbandingan volume atau yang dinamakan dengan hukum Gay-Lussac. Hukum Gay-Lussac ini menyatakan bahwa pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas-gas yang bereaksi dan volume gas-gas hasil reaksi berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Maksudnya gimana? Contohnya seperti ini. Yang menjadi koefisien di suatu reaksi itu menjadi perbandingan volumenya. Nah, seperti ini. H2 gas ditambah Cl2 gas menghasilkan 2 HCl gas. Maka yang di sini kan ada ini ada 1 koefisiennya, ini ada 1, ini ada 2 koefisiennya. Maka perbandingan koefisien ini sama dengan perbandingan dari volumenya. Berarti 1 volume, ini 1 volume, ini 2 volume. Seperti itu. Kalau yang ini kan 2 volume, 1 volume, dan 3 volume. Maka seperti itu. Perbandingannya itu setara dengan perbandingan koefisien perbandingan volume itu berbanding sebagai bilangan bulat sederhana, di mana jika suhu dan tekanan yang sama, maka akan berbanding sama dengan koefisiennya. Selanjutnya, kita masuk ke contoh soal. Contoh soalnya salah satu komponen gas LPG yang bisa digunakan dalam kegiatan rumah tangga adalah gas propana C3H8. Pada suhu dan tekanan tertentu, gas propana terbakar sempurna dengan oksigen menurut
Reaksi berikut C3H8 gas ditambah 5O2 gas menghasilkan 3 CO2 gas ditambah 4 H2O gas. Jika kita memerlukan 3 liter gas oksigen, berapa volume C3H8 yang bereaksi? Maka kan kita udah mengetahui